Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, saya akan membahas cara terburuk untuk menyia-nyiakan uang dan hidup. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita tanpa sadar terjerumus pada kebiasaan yang merugikan, terutama dalam mengelola uang. Bagaimana kita bisa secara tidak efisien menghabiskan uang dan hidup dalam cara yang jauh dari ideal? Mari kita telaah bersama cara-cara menyia-nyiakan uang dan menjalani hidup yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Dengan memahami ini, kita dapat menghindari jebakan-jebakan keuangan yang dapat menghancurkan stabilitas dan kualitas hidup kita. Memang memiliki banyak uang belum tentu menjamin kebahagiaan. Terlebih bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan harta yang dimiliki untuk meraih kebaikan. Justru ada banyak orang yang menyia-nyiakan harta berlimpah yang mereka miliki. Tak ada sesuatu yang positif yang dilakukan mereka. Menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak ada guna dan gak ada manfaatnya. Dari sekian banyak cara untuk menyia-nyiakan uang dan hidup, ada yang menurut saya masuk dalam kategori terburuk. Ayo langsung saja kita masuk ke yang pertama. 1. Berjudi. Ini menjadi penyakit akut yang banyak diderita mereka yang punya uang banyak. Rasa serakah yang muncul saat menyadari ada banyak uang di rekening bank miliknya secara tidak langsung akan memunculkan keinginan untuk memperbanyak uang dengan cara singkat. Karena itu, berjudi selalu berada di urutan pertama dalam hal menyia-nyiakan uang Anda. Memang, jika menang, jumlah uang yang dimiliki pasti akan bertambah berlipat-lipat. Tanpa perlu banyak bekerja keras dan memeras keringat, uang sudah bertambah banyak dengan cepat. Tapi itu jika menang. Bagaimana jika kalah? Karena bagaimanapun hasil dari berjudi hanya ada dua, menang atau kalah. Ketika kalah, harta yang dimiliki pun dipastikan amblas. Apalagi berjudi cenderung bikin penasaran dan ketagihan. Gagal dalam satu sesi, maka pasti ingin ikut di sesi berikutnya. Begitu pula jika menang, pasti ingin merasakan kemenangan kembali. Padahal, tidak ada jaminan yang bisa membuat mereka kembali meraih kemenangan. Begitulah terus berulang-ulang. Hingga akhirnya, harta yang dimiliki pun tidak ada lagi yang tersisa. Ironisnya, lebih banyak yang kalah dibanding yang menang saat berjudi. Dan akibat rasa penasaran tersebut, mereka tidak sadar sudah masuk dalam jebakan untuk terus ikut dalam perjudian tersebut. Saat Anda sudah masuk jebakan, artinya harta yang dimiliki pun siap-siap kandas tak bersisa. 2. Minuman keras. Minum minuman keras dapat menjadi kebiasaan yang merugikan dari segi keuangan dan kehidupan. Pertama-tama, biaya pembelian alkohol secara teratur dapat memberikan dampak signifikan pada anggaran pribadi seseorang. Uang yang dihabiskan untuk minuman keras bisa jauh lebih baik digunakan untuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, atau pengembangan pribadi. Contoh, misalnya, seseorang yang menghabiskan uang setiap akhir pekan untuk minuman keras di luar bersama teman-temannya. Dalam setahun, jumlah uang yang dihabiskan untuk kebiasaan ini dapat mencapai puluhan juta. Uang tersebut bisa digunakan untuk merencanakan liburan, menabung untuk masa depan, atau membayar utang yang mungkin memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar. Selain itu, dampak kesehatan jangka panjang dari konsumsi alkohol dapat menyebabkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Pengeluaran untuk mengatasi masalah kesehatan yang disebabkan oleh alkohol, seperti penyakit hati atau masalah mental, dapat menciptakan beban finansial yang berat. Terlebih lagi, minum minuman keras dapat memengaruhi kinerja dan produktivitas seseorang dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Seorang individu yang terlalu sering mengonsumsi alkohol mungkin mengalami penurunan produktivitas, absenisme, atau bahkan risiko kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, dari segi finansial dan kesejahteraan hidup, minum minuman keras bisa dianggap sebagai keputusan yang tidak bijaksana. Menetapkan prioritas pengeluaran dan fokus pada investasi dalam hal-hal yang memberikan nilai jangka panjang dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangan dan hidup yang lebih berkelanjutan. 3. Rokok. Para perokok biasanya berdalih jika merokok mampu menjaga fokus, baik saat bekerja atau saat menyelesaikan tugas kuliah.
Merokok juga bisa jadi obat penahan kantuk. Apakah benar itu manfaat yang didapat dari merokok? Mari kita lihat kembali berapa banyak dampak positif yang didapat dari merokok dibanding dampak negatif. Pasti lebih banyak dampak negatifnya, bukan? Fakta menunjukkan bahwa ada 7 juta kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh rokok. Menjadi bukti sahih jika rokok atau produk tembakau lainnya menjadi salah satu hal yang paling buruk untuk menyia-nyiakan uang yang Anda miliki. Selain itu, harga sebungkus rokok boleh dibilang sudah tidak murah lagi. Setidaknya satu bungkus rokok berharga Rp15.000 sampai Rp30.000. Dalam satu hari, seseorang setidaknya menghabiskan 1 sampai 2 bungkus rokok. Artinya, setiap perokok akan mengeluarkan dana Rp15.000 sampai Rp60.000 per orang per hari. Buruknya lagi, rokok tidak mengenal hari libur. Baik hari libur lokal maupun nasional, para perokok tetap membakar uang mereka demi sebuah asap yang berasal dari tembakau yang sama sekali tidak memberi banyak manfaat. 4. Bunga kartu kredit. Memiliki kartu kredit memang berkesan akan punya banyak kemudahan. Anda tak perlu repot membawa uang banyak di dalam dompet. Saat membayar, cukup gesek kartu dan selesai. Padahal di balik itu, ada bunga bank yang siap menjerat Anda. Saat Anda terlambat membayar tagihan dari kartu kredit yang digunakan, maka siaplah Anda dikenai bunga selangit. Bunga yang dipatok bank terkesan kecil, hanya beberapa persen saja. Tapi, sekali Anda menunggak dan kemudian menunggak lagi, maka bunga ini akan terus membesar. Perkembangan bunga ini bahkan terus berjalan meski Anda tidak lagi menggunakan kartu kredit. Alhasil, tagihan akan terus membengkak, apalagi jika Anda tidak segera melunasinya. Mencicil tagihan dengan pembayaran minimal tidak akan mengubah banyak bunga yang sudah dibebankan kepada tagihan. Ketika Anda sudah terjerat dengan utang kartu kredit, maka Anda pun sudah dipastikan akan menyia-nyiakan hidup Anda. Setiap bulan Anda hanya dipusingkan oleh urusan cicilan bunga yang tak kunjung usai. Begitu seterusnya, hingga kelak tagihan tersebut sudah selesai dilunasi. Selama itulah waktu Anda sudah tersia-sia. 5. Membeli karena iri. Saat memiliki banyak uang, kecenderungan untuk membeli barang atau apapun yang diinginkan memang biasanya sangat besar. Apalagi jika ditambah punya perasaan iri. Tidak bisa melihat orang lain punya produk terbaru, maka langsung membeli barang yang sama. Bahkan yang lebih canggih dan mahal. Padahal Anda sama sekali tidak membutuhkannya. Pembelian itu dilakukan lebih karena iri atau tidak mau kalah. Ingin terlihat lebih wah dari orang lain yang berada di sekitaran Anda. Ini akan menjadi penyakit yang bisa membuang uang secara sia-sia. Karena itu, jangan pernah membanding-bandingkan hidup Anda dengan orang lain. Apalagi dengan mereka yang punya status sosial dan kekayaan yang lebih tinggi. Percayalah, Anda tidak akan bisa menikmati hidup jika selalu bergulat dengan rasa iri dan dengki. 6. Gaya hidup berlebihan. Gaya hidup berlebihan bisa menyia-nyiakan uang dan hidup karena seringkali melibatkan pengeluaran besar untuk barang-barang atau pengalaman mewah tanpa memikirkan konsekuensi keuangan jangka panjang. Gaya hidup berlebihan bisa membuat seseorang terperangkap dalam pola pengeluaran yang berlebihan. Misalnya, pembelian mobil mewah atau tas desainer yang mahal bisa jadi membebani keuangan seseorang dan menyebabkan hidup di luar kemampuan finansialnya. Dengan fokus pada keinginan sesaat, risiko keuangan jangka panjang seperti utang dan kurangnya tabungan menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat merugikan kestabilan keuangan dan hidup secara umum. Oke, mungkin cukup itu. Tulis di kolom komentar kalau Anda mau menambahkan cara terburuk untuk menyia-nyiakan uang dan hidup menurut Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.